Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersbun Arif, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Rombongan elit DPP Partai Golongan Karya secara mengejutkan hari Rabu 27 Agustus menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Jumlahnya cukup besar dan lengkap karena mereka datang dengan 4 kendaraan besar nih, berupa satu Mercedes-Benz Sprinter dan 3 unit Hiace. Dari unsur pengurus harian DPP tampak Ketua Umum Bahlil Lahadalia, kemudian Sekretaris Jenderal Sarmuji dan para wakil ketua umum, ada antara lain Adis Kadir, Ahmad Doli Kurnia, ada juga Mutia Hafid dan Idrus Marham. Sementara Dewan Pembina itu langsung hadir Ketua Dewan Pembina, yakni Agus Gumiwang Kartasasmita. Ada beberapa pengurus lain lah, jumlahnya cukup banyak ini ya. Kita bisa lihat nih di foto-fotonya, mereka cukup lengkap ya. Nah, di tengah pertemuan itu, media melaporkan muncul Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Panjaitan yang dia mengaku dipanggil menghadap Presiden Prabowo. Tidak jelas apakah dia langsung bergabung juga di situ ya. Mungkin kaitannya bergabung juga karena Luhut ini saat Golkar dipimpin oleh Abu Rizal Bakri sebagai ketua umumnya dan kemudian masanya Erlangga Hartarto menjadi ketua umum, dia adalah Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar. Jadi dia adalah senior Partai Golkar. Pertemuan ini tentu saja mengundang perhatian dan sangat menarik. Dan karena dilakukan di istana serta di tengah isu bakal adanya munas luar biasa Golkar untuk menggulingkan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang berhembus sejak bulan lalu. Jadi orang pun bertanya-tanya, kenapa tiba-tiba bertemu di istana ya? Dengan bertemu di istana berarti kan Golkar ini secara resmi, secara kepartian mereka melakukan audiensi kepada Presiden Prabowo. Beda nih kalau bertemunya misalnya di Hambalang atau bertemunya di kantor Partai Gerindra, itu pasti dalam kaitannya dengan sesama partai koalisi. Nah, apalagi dalam pertemuan kemarin itu terlihat Presiden didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Menteri Sekretaris Kabinet Teddy. Ini Letnan Kolonel Teddy ya. Artinya acara ini adalah acara resmi, acara kenegaraan. Tapi yang juga cukup menarik, hadir Wakil Ketua DPR Sumi Dasko Ahmad yang juga Ketua Harian Partai Gerindra, sekaligus juga dia anggota Dewan Pembina Partai Gerindra. Jadi apa sesungguhnya posisi Prabowo dalam pertemuan itu sebagai presiden atau sebagai ketua umum Partai Gerindra yang kini tengah memimpin partai koalisi dengan Golkar menjadi salah satu anggotanya. Seusai pertemuan, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyatakan pertemuan itu menepis adanya isu kudeta terhadap Bahlil dan ada campur tangan istana dalam isu kudeta itu. Saya kira pernyataan Doli ini yang menarik untuk kita jadikan pegangan. Ya, apa sesungguhnya agenda pertemuan itu, walaupun semua yang lain itu menyatakan ya secara apa ya, secara formal di pertemuan biasalah antara presiden dengan Golkar yang menjadi partai pendukung koalisinya. Tapi karena dilakukan dalam situasi yang tadi saya sebut di tengah isu akan adanya pemakzulan atau penggulingan terhadap Bahlil, ya ini jadi sangat menarik ini. Seorang tokoh senior Golkar ketika saya tanya, dia secara bercanda menyatakan agenda pertemuan tersebut mempercepat permainan catur, kata dia seperti itu. Ini jawaban yang menarik ya, walaupun dengan tetap dengan tanda tanya gitu. Dan kemudian karena dia si tokoh ini menggunakan analogi catur, saya kemudian bertanya, ini caturnya catur klasik atau catur cepat? Nah, sang tokoh senior menjawab catur cepat dan itu tergantung dari negara Oslo, maksudnya Solo. Dan ini tentu kalau menyebut Solo itu ada kaitannya dengan domisili Joko Widodo. Dan memang tidak bisa tidak sekarang kalau kita bicara Golkar, apalagi di situ dipimpin oleh ketua umumnya Bahlil Lahadalia yang dia adalah proksi dari Jokowi, ya pasti bagaimanapun juga peran Jokowi dalam penentuan posisi ketua umum Partai Golkar itu sampai sekarang masih harus tetap diperhitungkan. Nah, kalau kita ngacu secara klasik ya, ini secara klasik ya Golkar itu selalu berada dalam pemerintahan. Ini kan mereka jargonnya adalah kekaryaan dan dengan justifikasi semacam itu dengan jargon kekaryaan, mereka kan harus menyatakan harus selalu berada dalam pemerintahan. Bagaimana mungkin mereka berkarya kalau tidak dalam pemerintahan? Itu yang menjelaskan dalam situasi seperti apapun Golkar itu walaupun tadinya berada dalam oposisi, kemudian pasti dia akan berusaha masuk ke dalam pemerintahan. Itu dari satu pemerintahan ke pemerintahan lainnya terlepas Orde Baru ya. Kalau Orde Baru zaman Pak Harto kan dia memang partai pendukung utama dari atau pilar utama dari Orde Baru.
Tapi setelah itu Golkar itu keluar masuk dan selalu posisinya yang paling lama ya harus dalam pemerintahan. Dan kalau kemudian ada ketua umumnya yang memposisikan Golkar di luar pemerintahan, pasti oleh para anggotanya akan digusur. Pada saat SBY yang jadi presiden dan Yusuf Kala menjadi wapres, posisi ketua umum di Munas Bali itu kan kemudian dimenangkan di Munas oleh Yusuf Kala dari Akbar Tanjung. Dan kemudian di situ Golkar kembali menjadi partai pendukung pemerintah, yakni bersama pemerintahannya SBY Yusuf Kala. Pada saat Ical menjadi ketua umum dan pada waktu itu kan dia Golkar mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presidennya yang dikalahkan oleh Jokowi. Kan Golkar kemudian pecah dua dan dengan munculnya Agung Laksono dan kemudian akhirnya yang terpilih menjadi ketua umum itu adalah Setia Novanto dan dengan Setia Novanto menjadi ketua umumnya Golkar kemudian menjadi pendukung pemerintahannya Joko Widodo. Nah sekarang Bahlil yang menjadi ketua umumnya dan presidennya Prabowo. Memang ini Golkar ada di dalam pemerintahannya Prabowo dan dia partai pengusung dari Presiden Prabowo. Tapi persoalannya kan ini Bahlil ini jelas dia bukan orangnya Prabowo, dia adalah orangnya Jokowi dan sekarang ini orang kan sedang bertanya-tanya sebenarnya hubungan antara Jokowi dengan Prabowo itu seperti apa? Karena ini seperti pasang surut dan bagi tentu para aktivis Golkar itu mereka akan merasa lebih nyaman kalau clear posisinya Golkar itu ya berada di bawah kendali Prabowo, bukan Jokowi seperti sekarang yang apalagi kemudian Jokowi sekarang kan sudah punya mainan baru PSI yang dia sendiri menyatakan dia ingin membesarkan PSI setelah sebelumnya gagal atau batal mendirikan Partai Projo. Nah di tengah situasi semacam itulah muncul isu sebulan yang lalu ya Bahlil itu akan dikudeta melalui Munaslup dan yang menggantikan adalah kader Golkar yang sekarang berada di kabinet ya, menjadi Menteri ATR BPN yakni Nusron Wahid dan katanya pada waktu itu Nusron Wahid itu sudah didukung oleh Istana. Tapi belakangan kemudian Nusron sendiri membantah bahwa dia tidak pernah bicara soal itu dengan Istana, begitu juga dengan Istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga menyatakan membantah mereka cawe-cawe dan kemudian mendorong adanya kudeta di Partai Golkar. Nah, yang sekarang ini nggak bisa dianggap main-main karena sekarang ini muncul nama baru yakni nama putri almarhum Presiden Soeharto, yakni Mbak Tutut dikenal seperti itu ya, Siti Hardiati Indra Rukmana. Nah, kalau betul nama Mbak Tutut yang muncul, ya ini trust Soeharto dan orang pasti akan mengingatkan kembali era di mana Golkar pada waktu itu berjaya. Jadi ini kabar ini nggak bisa dianggap sepele oleh kubu pendukungnya Bahlil maupun pendukungnya Jokowi. Nah, ketika sekarang ini tiba-tiba di tengah situasi semacam itu Golkar merapat ke istana melakukan audiensi lah gitu ya kepada Presiden Prabowo, kemudian orang kan jadi bertanya-tanya, ini apa sesungguhnya yang terjadi? Apakah betul ini sedang terjadi permainan catur yang dipercepat tadi? Ini kemudian catur jenis cepat ini menunggu kabar dari negara Solo gitu atau dari Oslo. Kalau kita mengacu tadi, kalau yang tadi saya sebutkan kan secara klasik ya, diambil secara klasik posisinya dalam pemerintahan dan kemudian siapapun yang jadi ketua umumnya kalau dia berada di luar pemerintahan pasti akan digulingkan dan kemudian diambil alih oleh mereka yang berada di kubu istana. Ya kalau kemudian ini caturnya jenis catur cepat ya berarti itu harus segera di take over dari Jokowi dan Bahlil. Ini sekali lagi bukan hanya maunya istana kalau seperti dalam hal ini ya. Secara klasik di Golkar itu bukan maunya istana sendiri. Biasanya ada dua pihak lah, istananya mau dan internal Golkar juga mau. Dan kalau kita lihat sebenarnya dalam banyak kasus ya lebih banyak maunya para kader Golkar yang secara tradisional, secara klasik mereka harus selalu berada dalam kekuasaan. Jadi kalau ada ketua umum yang coba-coba membawa ini keluar dari jalur kekuasaan ya pasti akan digulingkan. Jadi formulanya bagaimana dong take overnya? Karena faktanya kan sekarang Bahlil ini adalah bagian dari pemerintahannya Prabowo Subianto. Dan Bahlil juga dia yang langsung memimpin ikut ini kedatangan rombongan Golkar ke istana. Satu lagi Bahlil juga baru dapat bintang Mahaputra Adipurna. Ini levelnya paling tinggi dan ini disebut sebagai orang yang melaksanakan tugas jauh melampaui penugasannya atau beyond call of duty biasanya disebutnya begitu ya. Pokoknya betul-betul orang all out bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara gitu. Kira-kira begitulah sekarang kualifikasinya Bahlil karena baru saja diberi bintang Mahaputra itu ya.
Kalau Golkar di take over, berarti kan Bahlil itu juga harus di-reshuffle. Ya nggak mungkin dong orang yang baru saja mendapat bintang penghargaan yang beyond call of duty, bekerja membantu presiden di luar penugasannya kok di-reshuffle. Jadi saya sih melihatnya ini kelihatannya akan ada win-win ya di sini formulanya ya. Golkar itu akan tetap diambil alih oleh istana dan itu juga sekali lagi maunya para pengurus Golkar secara formal. Justru mereka lah yang mendorong-dorong, mesti harus istana lah yang ambil gitu. Ini menganut catur politik klasik. Namun kepengurusan Bahlil ini tampaknya akan dipertahankan dan dia harus menukar loyalitasnya dari Jokowi ke Prabowo. Jadi kalau begitu caranya berarti ini perpaduan antara catur klasik yang dilakukan secara cepat gitu ya. Hanya dengan cara seperti itu Bahlil bisa tetap menyelamatkan posisinya dan pengurus Golkar juga bisa menerima karena Golkar kembali di jalur partai istana. Kalau Bahlil tetap loyal kepada Joko Widodo, sementara Joko Widodo katakanlah sekarang ini hubungannya mulai merenggang dengan Prabowo. Kalau toh tidak merenggang kan juga tetap harus loyalnya kepada Prabowo, bukan pada Joko Widodo. Ya posisi dia tetap aman gitu ya. Nah kalau itu yang formula yang ditempuh, ya berarti ini permainannya adalah caturnya tetap klasik, tapi temponya yang dipercepat. Saya sebenarnya sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.